Halo, perkenalkan GW Aditya Pratama di sini. GW bakalan ngikutin Calange Beasiswa Paku. Pasti kuliah, yang mana diusung oleh Malaka Project. Nah, dengan topik pembahasannya yaitu tentang logika mistika. Suatu topik yang menarik untuk dibahas. Alasan logika mistika ini menarik bagi GW dan menjadi yang menarik untuk dibahas. Itu semua tidak lepas dari masih maraknya praktek perdukunan atau orang pintar. Yang merupakan salah satu hal yang paling sering disinggung dalam logika mistika ini, masih eksis di daerah tempat tinggal GW. Yaitu di Tanah Datar, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Dan jujur ini membuat GW resah. Oke, sebelum GW lanjut cerita tentang keresahan GW, hahaha. Karena di Calange ini, GW disuruh buat mengedukasi dan menjelaskan apa itu logika mistika pada kalian semua. Mungkin GW bakalan menjelaskan sedikit deh apa itu logika mistika, pengaruhnya terhadap masyarakat luas. Nah, nanti di akhir baru GW bakalan lanjut curhatan keresahan GW. Oke, lanjut dari hasil searching yang udah GW lakuin tentang logika mistika ini. Akhirnya GW mendapatkan logika mistika ini adalah sebuah pola berpikir yang menggabungkan penjelasan rasional dengan unsur kepercayaan terhadap hal gaib atau hal-hal mistis. Yaitu seperti banyak orang yang mengaitkan peristiwa-peristiwa tertentu dengan hal-hal gaib dan mistis tanpa ada unsur ilmiah dan bukti yang jelas. Nah, tentu untuk mendasari semua ini harus ada referensinya dong. Nah, jadi di sini GW mengambil referensi dari buku yang Malaka Project banget nih. Yang lain dan tidak bukan adalah buku Madilog karya Tan Malaka, hahaha. Entah kenapa GW kalau ingat Madilog ini selalu ingat juga dengan Malaka Project. Buku Madilog ini tuh udah kayak jadi referensi dari sebagian karya Malaka Project. Nah, di dalam bukunya Madilog ini, Tan Malaka mengkritik secara tajam cara berpikir logika mistika ini. Dengan mengenalkan logika ilmiah yang memiliki landasan bukti dan pemikiran rasional. Tidak seperti logika mistika yang berlandaskan spekulasi dan mitos yang tidak jelas asal-usulnya. Sehingga Tan Malaka memandang bahwa logika mistika ini adalah sebuah cara berpikir yang menyesatkan dan dapat menghambat kemajuan berpikir manusia. Kenapa dikatakan bisa menghambat kemajuan berpikir manusia? Nah, menurut Tan Malaka, karena logika mistika ini bisa seorang terjebak pada pemikiran dan kepercayaan tanpa dasar yang jelas. Seperti misalnya dia gagal nih, atau ada tetangga atau keluarga yang tiba-tiba sakit. Lalu timbul di pikiran lu bahwa itu semua karena adanya kutukan lah, ilmu gaib lah, santet lah. Nah, pemikiran begini yang menyesatkan dan menghambat kemajuan berpikir manusia. Karena mereka lebih percaya pada mistis dan gaib yang ada bukti dan kebenarannya ketimbang langsung membawa ke dokter untuk memeriksa permasalahannya. Yang sudah jelas nanti bakalan ada pemeriksaan, diagnosa dan bukti medisnya. Selain dari menghambat kemajuan berpikir tadi, logika mistika ini juga memiliki dampak buruk lainnya. Seperti bisa terjadinya diskriminasi sosial pada orang yang dianggap terkena ilmu hitam atau santet. Karena dia sakitnya tiba-tiba dan jangka waktu lama. Karena logika mistika dan kepercayaan akan hal-hal gaib ini masih kuat di masyarakat, dianggaplah orang ini terkena santet atau ilmu hitam, sehingga dijauhi oleh masyarakat. Karena dianggap mungkin orang ini pasti sering pesugihan nih, sering kedukun nih. Sehingga terbangun stigma buruk yang menyebabkan diskriminasi sosial. Nah, Tan Malaka mengajarkan kita untuk berpikir secara logis dan ilmiah. Di dalam Madilog ia menegaskan bahwa pemikiran yang berdasarkan bukti dan analisis kritis adalah jalan menuju kebebasan. Karena dengan mengandalkan logika, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana, tenang, dan lebih rasional dengan mencari sumber masalah dan bukti-bukti konkretnya terlebih dahulu, sebelum menyimpulkannya. Sehingga kita tidak tersesat dengan pemikiran yang semuanya didasarkan pada hal gaib yang tidak ada bukti jelasnya. Nah, sedikit keresahan GW yang mau GW ceritain di awal tadi. Jadi di daerah GW ini masih banyak yang percaya akan hal mistis dan gaib ini, terutama masih banyaknya praktik orang pintar lah, dukun lah. Baik yang dibungkus secara konvensional maupun dibungkus dengan dalih agama. GW pernah duduk di kedai, pembicaraan bapak-bapak di kedai itu, tantang dukun-dukun, bikin GW risih dan merinding sih waktu itu. Mereka bandingin dukun dua mana yang bagus, hahaha. Aduh sakti gato. Dan yang paling GW sedih nih, salah satu dari orang terdekat GW, pernah terjebak dalam praktek-praktek logika mistika ini. Sumpah GW sedih banget, kayak gara-gara itu, dia jadi jarang sholat dan emosian dan banyak sifat negatif yang keluar. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah tidak lagi dan sudah kembali ke jalan yang benar. Nah, sekian mungkin video dari GW tentang apa itu logika mistika, dampaknya dan sedikit keresahan GW tentang logika mistika ini. Sebagai generasi penerus bangsa yang katanya, generasi emas 2045, ini GW menghimbau mari kita bersama tanamkan pemikiran kritis dalam diri kita, bahwa logika mistika ini hanya akan memperlambat kemajuan kita sebagai individu dan masyarakat,
Karena dengan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang rasional, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik dan tentunya jauh dari pemikiran yang menyesatkan. Oke, sekian video dari GW Aditya Peratama, bye-bye.